Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas untuk seputaran iklan baris, slogan, dan poster. Dan untuk iklan baris ini kita juga masih membahas mengenai seputar fakta dan opini. Dan begitu juga dengan slogan dan poster. Nah, untuk pengertian dari iklan baris, kita akan masuk mengenai pengertian itu sendiri. Nah, jadi beda iklan baris dengan iklan kolom adalah jika di iklan kolom itu kita lebih mengedepankan gambar dan juga warna serta menggunakan layar yang lebih lebar atau kapasitas yang lebih besar. Tetapi di dalam iklan baris kita dituntut bagaimana harus menggunakan kata-kata atau menggunakan singkatan-singkatan kata secara lebih detail, tetapi tetap mengedepankan yang namanya informasi yang lebih terperinci. Nah, untuk pengertian dari iklan baris adalah itu merupakan suatu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang melalui media massa dengan menggunakan singkatan-singkatan kata. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah bahwa iklan baris ini harus menggunakan singkatan-singkatan kata. Nah, itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, teks atau iklan baris ini merupakan satu pengembangan dari promosi iklan yang mengutamakan daya tarik gambar dan informasi lengkap dan terperinci. Nah, balik lagi, jika di dalam iklan baris itu ada yang menggunakan gambar, ada yang tidak menggunakan gambar, itu tidak masalah. Sedangkan yang harus harus memuat informasi lengkap dan terperinci. Nah, itu kata kuncinya. Yang ketiga, untuk iklan yang hanya terdiri atas beberapa baris dalam kolom. Nah, yang dituntut itu sebenarnya di dalam iklan baris maupun iklan kolom itu adalah itu ada namanya akses bayar ya. Akses bayar yang memuat iklan di dalam suatu media cetak. Itu biasanya semakin besar kolom yang digunakan itu akan semakin mahal. Nah, jadi kita dituntut di dalam iklan baris bagaimana kita menggunakan kolom yang sedikit yang memuat beberapa baris di dalamnya, tetapi maksud dan tujuan maupun pesan yang akan kita sampaikan kepada si pembaca tadi terkait promosi iklan maupun jasa yang kita tawarkan itu tersampaikan. Nah, jadi kata kuncinya di sini bagaimana cara kita menggunakan singkatan-singkatan kata dan informasi lengkap yang terperinci, tetapi tetap mengedepankan informasi maupun pesan yang akan disampaikan. Nah, itu seputar pengertian dari iklan baris. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kita masuk jenis-jenis iklan baris. Nah, untuk jenis-jenis iklan baris yang harus kita perhatikan itu ada 4 hal ya. Ada namanya iklan penawaran barang atau jasa, ada yang namanya iklan lowongan, ada namanya iklan pencarian, dan terakhir ada namanya iklan penjualan. Nah, kita harus membedakan dulu satu persatu. Dan untuk pengertian dari iklan penawaran barang atau jasa, itu merupakan suatu iklan yang menawarkan jasa ataupun barang. Nah, jadi ada barang atau jasa yang harus kita tawarkan terlebih dahulu. Yang kedua, ada namanya iklan pencarian. Iklan pencarian ini merupakan iklan yang memberikan suatu informasi pencarian, bisa berhubungan dengan lowongan kerja, orang hilang, dan sebagainya. Sedangkan kalau iklan lowongan itu lebih khususnya lagi lebih kepada pencarian kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan itu dipisahkan lagi. Jadi tidak dimasukkan lagi ke dalam iklan pencarian, tetapi lebih ke iklan lowongan. Sedangkan yang terakhir ada namanya iklan penjualan. Iklan penjualan itu iklan yang berisikan informasi penjualan barang atau jasa. Nah, jadi kalau di dalam iklan penawaran lebih ke hanya menawarkan barang atau jasa, bukan daya jual belinya. Tetapi kalau di dalam iklan penjualan itu lebih difokuskan kepada penjualan barang atau jasa yang akan ditawarkan. Nah, itu dia. Dan untuk kategori kriteria penulisan iklan penawaran barang atau jasa itu lebih menyebutkan barang atau jasa yang ditawarkan, lebih menyebutkan jenis atau tipe barang atau jasa yang ditawarkan, lebih mengedepankan kondisi barang atau jasa yang akan ditawarkan, terus fasilitasnya juga ataupun dilengkapi dengan alamat atau nomor telepon di mana lokasi penawaran barang atau jasa tersebut. Dan untuk iklan pencarian itu akan disebutkan barang atau jasa yang dibutuhkan atau dicari,
terus lebih mengedepankan jenis atau tipe barang atau jasa yang dibutuhkan atau dicari, terus kondisi barangnya juga, fasilitas maupun alamat atau nomor telepon. Dan untuk iklan lowongan pekerjaan itu harus menyebutkan bidang atau posisi yang dibutuhkan. Misalnya bisa sebagai guru, bisa sebagai administrator dan sebagainya. Dan itu harus menyebutkan juga kemampuan atau kemahiran yang dibutuhkan. Terkadang untuk suatu posisi atau bidang yang dibutuhkan itu membutuhkan juga kemahiran atau kemampuan tertentu yang lebih dominan. Misalnya menguasai Microsoft Office, Microsoft Word dan sebagainya. Terus juga menyebutkan kondisi seseorang yang dibutuhkan, jenis kelaminnya misalnya harus perempuan atau laki-laki, usia misalnya maksimal jam berapa atau minimalnya berapa, ataupun lulusan, jadi minimal lulusan SMA, D1, D2, D3 ataupun S1 dan sebagainya. Dan yang selanjutnya dengan menyebutkan fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan, misalnya ada insentif-insentif yang diberikan, misalnya diberikan BPJS, diberikan tunjangan juga, misalnya diberikan bonus dan sebagainya. Yang terakhir disebutkan juga alamat atau nomor telepon lokasi perusahaan yang dapat dihubungi. Itu menjadi alat komunikasi atau alat hubung yang bisa dihubungi oleh si pembaca dari iklan tadi. Nah, untuk iklan penjualan yang harus kita perhatikan adalah harus menyebutkan barang atau jasa yang dijual. Yang kedua, menyebutkan jenis atau tipe barang atau jasa yang akan dijual. Yang ketiga, harus menyebutkan dulu kondisinya, terus fasilitasnya. Yang terakhir juga harus menyebutkan alamat atau nomor telepon. Nah, kenapa alamat atau nomor telepon menjadikan hal kunci? Karena di dalam iklan baris itu merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena untuk nomor telepon dan alamat itu merupakan tujuan yang akan bisa kita dapat informasi di dalamnya. Nah, untuk jenis iklan baris penjualan itu biasanya berisi informasi penjualan barang, biasanya produk-produk baru yang memerlukan promosi agar lebih diketahui oleh masyarakat. Terus juga di dalam iklan pencarian itu isinya lebih mencari jasa dan barang tertentu atau bisa juga mencari profesi tertentu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai iklan baris itu untuk kriteria yang diharapkan. Nah, untuk iklan baris itu hanya memuat informasi yang seperlunya dan membutuhkan beberapa baris saja. Biasanya surat kabar mensyaratkan panjang iklan baris itu minimal 2-3 baris. Dan ini tergantung dari mana surat kabar itu atau syarat dari surat kabar tersebut. Karena untuk membutuhkan iklan baris ini biasanya kan dibuat di media cetak ya. Jadi bisa di dalam surat kabar, bisa di dalam tabloid, bisa juga di dalam bisa di dalam majalah dan sebagainya. Dan itu ditentukan berdasarkan jumlah baris yang ditentukan oleh pihak redaksi tersebut. Dan biasanya di dalam surat kabar itu membutuhkan 2-3 baris. Dan untuk yang kedua, singkatan-singkatan yang digunakan harus mudah ditafsirkan dan mudah dipahami oleh si pembaca. Dan untuk menggunakan singkatan-singkatan ini biasanya ada singkatan-singkatan yang sudah biasa atau lazim digunakan, dan itu dituntut adik-adik bisa memahami singkatan-singkatan atau maksud yang disampaikan dari singkatan yang diberikan. Itu dia. Terus yang ketiga, kita akan membahas seputar singkatan-singkatan iklan baris yang biasanya keluar. Nah, biasanya kalau di dalam penjualan suatu rumah itu ada istilah KT, itu kamar tidur, KM itu kamar mandi, nego atau NG itu adalah negosiasi, itu berhubungan dengan harga yang bisa ditawar. Terus GRS garasi, AJB itu akta jual beli, LT itu luas tanah, LB itu luas bangunan, STRGS itu strategis, KOMP itu kompleks ya, itu KAF itu coupling, TU itu bukan tata usaha ya, tetapi lebih ke tempat usaha. Nah, LNT itu lantai ya, O garis miring H itu open house, HRG itu harga, TH tahun, JT juta, hub hubungi, log lokasi, S garis miring D itu sampai dengan FAS LKP itu fasilitas lengkap, TP tanpa perantara, RMH rumah, DPN depan dan sebagainya. Untuk singkatan-singkatan seperti ini biasanya tergantung dari produk atau jasa yang ditawarkan.
Nah, untuk berhubungan dengan fakta dan opini dalam iklan baris. Sebenarnya fakta dan opini dalam iklan baris dan iklan kolom itu tidak jauh berbeda, tetapi untuk sebagai pengulang kita akan membahasnya. Nah, untuk dari segi pengertian, fakta dan opini itu untuk kategori fakta itu merupakan satu hal atau keadaan dan peristiwa yang merupakan kenyataan, jadi sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, sedangkan kalau untuk opini itu merupakan satu pemikiran, anggapan atau buah pemikiran atau perkiraan di mana untuk suatu kebenarannya itu masih diragukan. Untuk kategori isi dari satu fakta itu biasanya memuat satu identitas produk. Nah, identitas produk itu biasanya bisa berkaitan dengan nama, bisa berkaitan dengan berat, bisa berkaitan juga dengan komposisi dan sebagainya. Ada juga cara penggunaan atau cara pemakaian. Terus ada juga berhubungan dengan berat bersih dan sebagainya atau ukuran juga. Terus sedangkan kalau di opini itu berupa pendapat atau sikap kita terhadap fakta yang kebenaran itu masih diragukan. Ini dia. Jadi kalau untuk opini itu misalnya harga murah, jadi murah atau tidaknya masih diragukan. Terus berhubungan dengan kemenarikan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi menarik atau tidaknya itu kebenarannya masih diragukan. Sedangkan kalau untuk kategori bentuk, untuk fakta itu biasanya memuat gambar, foto, data statistik, tabel, peristiwa maupun grafik. Sedangkan kalau di opini itu berupa saran atau kritik atau harapan atau juga berupa nasihat yang diberikan. Sedangkan dari segi sifat, fakta itu sifatnya adalah menunjukkan, sedangkan kalau di dalam opini itu sifatnya adalah mengharapkan. Nah, itu sekitar perbedaan fakta dan opini dalam iklan baris. Lanjut untuk klasifikasi periklanan. Untuk kategori klasifikasi periklanan itu biasanya terbagi dua, ada namanya iklan strategis, ada namanya iklan taktis. Untuk iklan strategis itu digunakan untuk membangun merek atau citra positif dari suatu perusahaan. Sedangkan kalau iklan taktis itu dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Dan pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen untuk memberikan respon pada hari yang sama. Nah, itu dia perbedaan antara iklan strategis dan iklan taktis. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai slogan. Nah, pada dasarnya iklan itu gabungan antara slogan dan poster. Jadi slogan dan poster itu pada dasarnya masuk kategori iklan. Nah, untuk slogan itu merupakan suatu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Nah, jadi kata kuncinya slogan itu merupakan suatu bentuk dasar tuntunan atau pegangan hidup. Dan biasanya disebut juga dengan istilah moto atau semboyan. Nah, untuk poin yang ketiga, prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi ataupun sebagainya yang lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, jadi di dalam slogan itu merupakan prinsip utamanya itu adalah untuk lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan dari suatu kata-kata. Sedangkan poin yang terakhir itu biasanya dibuat untuk mengajak seseorang untuk melaksanakan sesuatu, baik untuk membeli sesuatu produk ataupun menaati suatu peraturan yang sudah dibuat. Nah, untuk berhubungan dengan slogan ini juga berkaitan dengan iklan pada umumnya berkaitan dengan barang atau jasa. Jadi jika berhubungan dengan barang, kita dituntut juga atau diajak juga untuk membeli suatu produk, tetapi jika berhubungan dengan jasa kita akan dituntut untuk menaati suatu peraturan yang sudah dibuat. Nah, itu berhubungan dengan slogan. Untuk jenis-jenis slogan itu terbagi atas 4. Ada namanya slogan motivasi, ada nama juga slogan lingkungan hidup, ada namanya slogan dari kesehatan, dan terakhir ada namanya slogan dari pendidikan. Untuk slogan motivasi, itu biasanya slogan yang bertujuan untuk memotivasi seseorang. Contohnya, semakin sulit perjuangannya, semakin besar kemenangannya. Itu dia. Jadi ada motivasi di dalamnya. Sedangkan kalau untuk iklan atau slogan kesehatan, itu biasanya slogan yang berisi tentang pesan kesehatan. Misalnya, jagalah kesehatanmu, atau kesehatan hal terpenting untuk menikmati kesejahteraan. Atau biasa juga ada namanya jenis slogan lingkungan hidup.
biasanya untuk berhubungan dengan lingkungan hidup ini berkaitan dengan sampah dan sebagainya. Salah satunya masih puja iman, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Sedangkan kalau untuk slogan pendidikan itu berkaitan dengan pendidikan yang berisi motivasi atau yang lainnya. Jadi kalau berhubungan dengan motivasi di dunia pendidikan itu lebih ke jenis slogan pendidikan, bukan dimasukkan ke dalam jenis slogan motivasi. Itu dia bedanya. Contohnya, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca dengan membaca kita dapat mengelilingi dunia. Dan itulah jenis-jenis dari slogan. Itu merupakan contoh-contoh slogan yang berkaitan dengan motivasi, lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan. Lanjut, untuk ciri-ciri slogan. Ciri-ciri dari slogan itu yang pertama berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Yang kedua, menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. Yang ketiga, terdiri atas beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utamanya adalah agar mudah diingat. Itu dia. Yang lanjut, untuk syarat-syarat slogan. Syarat-syarat slogan yang pertama, kalimat slogan itu harus singkat. Yang kedua, memiliki tujuan dan pesan yang tersirat. Yang ketiga, pilihan data yang indah dan mengandung visi dan harapan. Yang terakhir adalah objektif dan menarik. Nah, untuk contoh dari slogan lainnya, biasanya ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu biasanya berkaitan dengan perlunya kesatuan dan persatuan. Ada juga tiada hari tanpa prestasi. Itu biasanya pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Sedangkan sehat itu mahal, itu biasanya berkaitan dengan pentingnya untuk menjaga kesehatan. Itu berkaitan dengan slogan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai poster. Poster itu merupakan suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya, di mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak. Nah, sepintas antara poster dengan iklan itu hampir sama. Tetapi kalau di dalam poster itu kekuatan gambar itu sangat diutamakan karena gambar itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya suatu poster yang akan kita promosikan kepada orang lain. Nah, untuk nama lain dari poster itu adalah plakat. Jadi plakat atau poster itu sama. Dan itu biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Sedangkan untuk poster tersebut mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata yang singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Itu dia untuk kategori poster. Jadi kategori poster itu pada dasarnya yang harus kita pahami itu adalah dipajang di tempat-tempat umum dan gunanya adalah untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak, dan itu juga harus menggunakan perpaduan gambar dengan kata-kata. Itu dia untuk kategori poster. Nah, selanjutnya syarat-syarat dalam membuat poster itu yang pertama harus menarik perhatian karena kekuatannya adalah digambar dan menggunakan biasanya warna yang mencolok. Terus bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga itu terdapat kalimat yang singkat dan efektif sesuai dengan tema pada gambar. Nah, jadi kekuatan gambar itu harus berkaitan dengan tema terhadap barang atau jasa yang akan kita buatkan posternya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yang pertama dapat dibaca secara sambil lalu. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai gambar. Yang ketiga, lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami. Dan untuk kategori poster ini yang harus kita pahami adalah jangan sampai pesan yang akan kita sampaikan kepada khalayak umum itu adanya kerancuan atau keambiguitasan. Jadi jangan sampai ada bermakna ganda. Yang selanjutnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras, ditempel dengan sifat membidik perhatian mata untuk semaksimal mungkin, serta di desain grafis poster harus membuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas kertas atau kain yang berukuran lebih besar. Dan untuk biasanya poster ini
Itu biasanya dibuat di atas kertas atau kain ya, dan ukurannya itu jauh lebih besar. Nah, itu yang biasanya membedakan antara poster dengan iklan pada umumnya. Lanjut, untuk jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama ada namanya poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat ini biasanya berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Biasanya ada berkaitan dengan KB dan sebagainya. Terus ada namanya poster pendidikan. Poster pendidikan ini biasanya berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan. Yang lanjut ada juga namanya poster niaga. Poster niaga ini berisi mengenai satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi kata kuncinya jual belinya, ada suatu produk yang ditawarkan. Terus ada namanya poster kegiatan. Untuk poster kegiatan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event yang diselenggarakan. Contoh dari poster kegiatan itu biasanya seperti kegiatan jalan sehat, acara senam, dan sebagainya. Lanjut, untuk jenis poster berdasarkan tujuan. Untuk berdasarkan tujuan itu ada namanya poster film. Untuk poster film itu biasanya poster yang dibuat dengan tujuan untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam industri perfilman. Biasanya ada film-film baru yang akan ditayangkan, itu biasanya dibuatkan dulu posternya terlebih dahulu. Terus ada namanya poster propaganda. Untuk poster propaganda itu biasanya poster yang memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kategorinya kalau berhubungan dengan poster propaganda ini itu mengembalikan semangat pembaca. Itu dia. Terus ada juga namanya poster kampanye. Poster kampanye ini merupakan poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilu. Dan untuk poster kampanye ini biasanya dilakukan pada ajang-ajang pemilu yang dilakukan oleh calon-calon legislatif yang akan menjabat. Terus ada juga poster dicari atau wanted. Itu merupakan suatu poster yang bertujuan untuk memuat orang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan satu pekerjaan. Jadi kategori pencarian itu bisa berkaitan dengan orang hilang, dompet hilang, atau berkaitan dengan suatu perusahaan yang membutuhkan seorang pekerja. Terus ada juga namanya poster cheesecake. Nah, untuk berhubungan dengan poster cheesecake ini merupakan poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik, biasanya seperti bintang artis, rock, penyanyi, dan sebagainya. Itu dia cheesecake. Ada juga namanya poster komik. Poster komik ini poster yang digunakan untuk mempopulerkan buku-buku komik. Jadi kalau di dalam poster film itu lebih fokusnya ke film, tetapi poster komik itu biasanya adanya edisi-edisi komik terbaru yang harus dibuatkan dulu posternya terlebih dahulu. Terus ada juga namanya poster afirmasi. Poster afirmasi ini merupakan poster untuk memotivasi pembacanya, biasanya tentang kepemimpinan. Jadi kategorinya biasanya lebih kepada kepemimpinan ya. Terus ada juga namanya poster riset. Poster riset ini merupakan suatu poster untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset sehingga mengundang para pelaku akademik untuk ikut dalam mengapresiasikan kegiatan tersebut. Jadi ada sesuatu yang akan diapresiasi dalam kegiatan yang dilakukan. Biasanya berhubungan dengan seminar dan sebagainya. Terus ada juga namanya poster kelas. Poster kelas ini poster yang berada di dalam kelas pelajar yang bertujuan untuk memotivasi pelajar, adapun biasanya berkaitan dengan tata tertib. Nah, jadi biasanya poster kelas ini selalu dimuat di dalam kelas untuk memotivasi siswanya. Terus ada juga namanya poster komersial. Poster komersial ini itu hampir sama dengan niaga. Untuk tujuannya adalah mempromosikan sesuatu. Tetapi kalau untuk yang komersial ini biasanya lebih besar daripada yang di dalam niaga. Tapi sama-sama mempromosikan suatu produk. Nah, itu dia berhubungan dengan jenis poster berdasarkan tujuan.
Selanjutnya, untuk fungsi dan tujuan dari poster dan slogan itu sama dengan tujuan dan fungsi iklan. Dan itu sudah kita bahas minggu lalu, dan itu adik-adik bisa melihatnya di dalam catatan minggu lalu ya. Lanjut, untuk unsur pembeda. Nah, untuk unsur pembeda antara iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, di dalam suatu iklan itu biasanya ada membuat suatu gambar, mengutamakan kata-kata juga, terdapat gerak dan suara. Itu semua poinnya ada di dalam iklan. Sedangkan di dalam slogan itu lebih mengutamakan kata-kata dan suara. Sedangkan kalau di poster itu lebih mengedepankan gambar, kata-kata, dan dipajang di tempat umum. Nah, untuk sepintas itulah antara pembeda antara iklan, slogan, dan poster. Nah, selanjutnya untuk unsur pembentuk antara iklan, poster, dan slogan itu sama. Itu juga sudah kita bahas minggu lalu. Untuk sebagai pengingat saja, unsur pembentuknya ada namanya penerima. Jadi penerima itu merupakan suatu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek dari suatu iklan atau poster ataupun slogan. Sedangkan kalau pesan itu merupakan informasi yang disampaikan. Media itu biasanya sarana yang digunakan, bisa media cetak ataupun media elektronik ataupun sarana media lainnya. Ada namanya umpan balik, tanggapan atau reaksi. Ada juga namanya efek. Efek itu merupakan perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap maupun perilaku, kebiasaan maupun pola hidup dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir ada namanya sumber. Sumber itu namanya pemasang iklan yang biasanya berhubungan dengan sponsor atau penyandang dana dalam membentuk suatu iklan atau poster ataupun slogan agar itu terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ada namanya pola penyajian. Untuk pola penyajian di dalam sebuah slogan itu biasanya menyajikan kalimat yang ringkas dan padat yang menggabungkan antara kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat oleh publik dengan perpaduan gambar. Nah, balik lagi, slogan itu lebih ringkas kalimatnya dan menarik dan mudah diingat, serta adanya perpaduan gambar. Sedangkan kalau di dalam iklan, dengan membuat judul yang menarik, mewakili isi dan pesan yang disampaikan, kalimat pembuka yang efektif dan sesuai tema, berupa kalimat persuasi atau ajakan, terdapat isi tentang keunggulan ataupun kelebihan produk atau jasa yang ditawarkan, menentukan tempat atau lokasi pemasangan iklan, membuat program keinginan yang dicapai, memperbaiki iklan-iklan yang penulisannya terdapat kesalahan. Serta yang terakhir, kalau di dalam poster disajikan dalam bentuk yang lebih bebas. Jadi kalau poster itu sifatnya lebih bebas daripada slogan maupun iklan, sehingga ada yang berisi gambar, simbol, ataupun angka yang disertai dengan penggabungan foto guna untuk memperindah. Nah, itu pola penyajian antara slogan, iklan maupun poster. Nah, untuk selanjutnya, dalam membuat iklan, poster, dan slogan biasanya membutuhkan langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama membuat tampilan yang menarik, yang kedua menunjukkan bukti dan mengajukan harga awal, yang ketiga menjelaskan tentang harga barang atau jasa sebagai bentuk penawaran, yang keempat antara gambar dan tulisan usahakan sesuai dengan tema, yang terakhir mencantumkan gambar atau foto pada tulisan sebagai bentuk desain grafis. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam membuat iklan, poster, maupun slogan. Nah, untuk selanjutnya adik-adik bisa memanfaatkan soal yang berkaitan dengan poster, iklan baris, maupun slogan untuk memperkuat daya ingatan ataupun informasi mengenai ketiga poin yang akan kita bahas hari ini. Nah, hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Jika ada kesalahan, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.